Selamat sore jemaat sekalian. Juga untuk sahabat semua yang sedang menonton di streaming live kita. Orang Kristen bukan merasa cukup hanya satu kali datang kebaktian, satu minggu. Orang Kristen mau berkumpul lebih sering. Apalagi ada kesempatan untuk berdoa secara jemaat, maka kita memanfaatkan satu hari di pertengahan minggu untuk berkumpul kembali. Sebelum kita berdoa sebagai jemaat, mari kita belajar sedikit firman Tuhan. Dan hari ini, saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk membuka di dalam kitab Daniel pasal yang kelima. Daniel pasal yang kelima. Ini cerita yang sangat menarik sekali. Dan saya akan bacakan seluruh pasal ini. Daniel pasal 5, jadi saya akan membacanya dengan cepat. Jemaat sekalian, silahkan mengikuti di dalam hati, menyimak dengan seksama. Oke, tulisan di dinding. Raja Belshazzar mengadakan perjamuan yang besar untuk para pembesarnya. 1.000 orang jumlahnya. Dan di hadapan 1.000 orang itu, ia minum-minum anggur. Dalam kemabukan anggur, Belshazzar menitahkan orang membawa perkakas dari emas dan perak yang telah diambil oleh Nebukadnezar ayahnya dari dalam bait suci di Yerusalem. Supaya raja dan para pembesarnya, para istri dan para gundik mereka minum dari perkakas itu. Kemudian dibawalah perkakas dari emas dan perak itu yang diambil dari dalam bait suci, rumah Allah di Yerusalem. Lalu raja dan para pembesarnya, para istri dan para gundik mereka minum dari perkakas itu. Mereka minum anggur dan memuji-muji dewa-dewa dari emas dan perak, tembaga, besi, kayu, dan batu. Pada waktu itu juga, tampaklah jari-jari tangan manusia menulis pada kapur dinding istana raja di depan kaki Dian. Dan raja melihat punggung tangan yang sedang menulis itu. Lalu raja menjadi pucat, dan pikiran-pikirannya menggelisahkan dia. Sendi-sendi pangkal pahanya menjadi lemas, dan lututnya berantukan. Kemudian berserulah raja dengan keras, supaya para ahli jampi, para kasdim, dan para ahli nujum dibawa menghadap. Berkatalah raja kepada para orang bijaksana di Babel itu, setiap orang yang dapat membaca tulisan ini dan dapat memberitahukan maknanya kepadaku, kepadanya akan dikenakan pakaian dari kain ungu, dan lehernya akan dikalungkan rantai emas, dan di dalam kerajaanku ia akan mempunyai kekuasaan sebagai orang ketiga. Tetapi semua orang bijaksana dari raja yang telah datang menghadap tidak sanggup membaca tulisan itu dan tidak sanggup memberitahukan maknanya kepada raja. Sesudah itu, sangatlah cemas hati Raja Belshazzar dan ia menjadi pucat dan juga para pembesarnya terperanjat. Karena perkataan raja dan para pembesarnya itu, masuklah permaisuri ke dalam ruang perjamuan. Berkatalah ia, "Ya raja, kekallah hidup tuanku. Janganlah pikiran-pikiran tuanku menggelisahkan tuanku, dan janganlah menjadi pucat. Sebab dalam kerajaan tuanku ada seorang yang penuh dengan roh para dewa yang kudus. Dalam zaman ayah tuanku ada terdapat pada orang itu kecerahan, akal budi, dan hikmat yang seperti hikmat para dewa. Ia telah diangkat oleh Raja Nebukadnezar ayah tuanku menjadi kepala orang-orang berilmu, para ahli campi, para kasdim, dan para ahli nujum. Karena pada orang itu terdapat roh yang luar biasa, dan pengetahuan, dan akal budi, sehingga dapat menerangkan mimpi, menyingkapkan hal-hal yang tersembunyi, dan menguraikan kekusutan, yakni pada Daniel yang dinamai Belshazzar oleh raja. Baiklah sekarang Daniel dipanggil, dan ia akan memberitahukan maknanya." Lalu dibawalah Daniel menghadap raja. Bertanyalah raja kepada Daniel, "Engkaukah Daniel itu salah seorang buangan yang telah diangkat oleh raja ayahku dari tanah Yehuda? Telah kudengar tentang engkau, bahwa engkau penuh dengan roh para dewa, dan bahwa padamu terdapat kecerahan, akal budi, dan hikmat yang luar biasa. Kepadaku telah dibawa orang-orang bijaksana, para ahli jampi, supaya mereka membaca tulisan ini dan memberitahukan maknanya kepadaku. Tetapi mereka tidak sanggup mengatakan makna perkataan itu. Tetapi telah kudengar tentang engkau, bahwa engkau dapat memberikan makna dan dapat menguraikan kekusutan. Oleh sebab itu, jika engkau dapat membaca tulisan itu, dan dapat memberitahukan maknanya kepadaku, maka kepadamu akan dikenakan pakaian dari kain ungu, dan pada lehermu akan dikalungkan rantai emas. Dan dalam kerajaan ini, engkau akan mempunyai kekuasaan sebagai orang ketiga."
Kemudian Daniel menjawab raja, tahanlah hadiah tuanku, berilah pemberian tuanku kepada orang lain. Namun demikian, aku akan membaca tulisan itu bagi raja dan memberitahukan maknanya kepada tuanku. Ya tuanku raja, Allah yang maha tinggi telah memberikan kekuasaan sebagai raja, kebesaran, kemuliaan, dan keluhuran kepada Nebukadnezar ayah tuanku. Dan oleh karena kebesaran yang telah diberikannya kepadanya itu, maka takut dan gentarlah terhadap dia orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Dibunuhnya siapa yang dikehendakinya, dan dibiarkannya hidup siapa yang dikehendakinya. Ditinggikannya siapa yang dikehendakinya, dan direndahkannya siapa yang dikehendakinya. Tetapi ketika ia menjadi tinggi hati dan keras kepala, sehingga berlaku terlalu angkuh, maka ia dijatuhkan dari tahta kerajaannya, dan kemuliaannya diambil daripadanya. Ia dihalau dari antara manusia, dan hatinya menjadi sama seperti hati binatang, dan tempat tinggalnya ada di antara keledai hutan. Kepadanya diberikan makanan rumput seperti kepada lembu, dan tubuhnya basah oleh embun dari langit. Sampai ia mengakui bahwa Allah yang maha tinggi berkuasa atas kerajaan manusia, dan mengangkat siapa yang dikehendakinya untuk kedudukan itu. Tetapi tuanku, Belsyazar anaknya, tidak merendahkan diri, walaupun tuanku mengetahui semuanya ini. Tuanku meninggikan diri terhadap yang berkuasa di surga. Perkakas dari baitnya dibawa orang kepada tuanku. Lalu tuanku serta para pembesar tuanku, para istri dan para gundik tuanku telah minum anggur dari perkakas itu. Tuanku telah memuji-muji dewa-dewa dari perak dan emas, dari tembaga, besi, kayu, dan batu, yang tidak dapat melihat atau mendengar atau mengetahui, dan tidak tuanku muliakan Allah yang menggenggam nafas tuanku dan menentukan segala jalan tuanku. Sebab itu, ia menyuruh punggung tangan itu dan dituliskanlah tulisan ini. Maka, inilah tulisan yang tertulis itu. Mene, mene, tekel ufarsin. Dan inilah makna perkataan itu. Mene, masa pemerintahan tuanku dihitung oleh Allah dan telah diakhiri. Tekel, tuanku ditimbang dengan neraca dan didapati terlalu ringan. Peres, kerajaan tuanku dipecah dan diberikan kepada orang Media dan Persia. Lalu atas titah Belsyazar dikenakanlah kepada Daniel pakaian dari kain ungu, dan pada lehernya dikalungkan rantai emas, dan dimaklumkanlah tentang dia bahwa di dalam kerajaan ia akan mempunyai kekuasaan sebagai orang ketiga. Pada malam itu juga terbunuhlah Belsyazar, raja orang Kasdim itu. Kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman yang tersimpan bagi kami, tertulis untuk kami pelajari, dan kami ingin melowongkan sedikit waktu dan memusatkan pikiran kami untuk mempelajarinya, agar prinsip-prinsip kebenaran di dalamnya dapat kami pakai di dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian, cerita ini adalah kisah nyata. Sama seperti pasal-pasal sebelumnya yang luar biasa, bagaimana Nebukadnezar menjadi seperti lembu, semuanya adalah kisah nyata. Ini adalah sejarah, tetapi jangan pikir bahwa sejarah itu adalah peristiwa yang sudah lama terjadi dan tidak ada lagi hubungannya dengan saya sekarang. Tidak ada relevansinya untuk saya sekarang. Ini cuma cerita saja. Ini cuma dongeng saja. Dongeng pun biasanya ada pengajarannya, benar nggak? Tentang maling kundang, apalagi gitu, tangkuban perahu. Dongeng saja ada pengajarannya. Apalagi kisah nyata yang ditulis di dalam Alkitab. Hal-hal ini ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita. Oleh sebab itu, saya mengajak kita untuk melihat ada 3 tokoh utama di dalam cerita ini. Ada Belsyazar, ada Daniel sendiri, dan yang ketiga adalah Tuhan. Apa yang bisa kita pelajari dari ketiga tokoh ini? Kita mau melihat nomor 1, Belsyazar. Apa sih yang Tuhan harapkan? Apa yang Tuhan tuntut dari Belsyazar? Belsyazar ini mewakili umat manusia secara umum. Jadi, dengan mengetahui apa yang Tuhan tuntut bagi si Belsyazar, kita tahu sebenarnya yang Tuhan harapkan dari manusia itu apa. Nomor 1, yang diharapkan Tuhan dari Belsyazar.
Tuhan mau supaya Belsyazar itu takut kepadanya. Takut akan Tuhan. Dan saya maksudnya bukan ketakutan kepada Tuhan. Tetapi di sini maksudnya menghormati Tuhan. Mengakui Tuhan. Ini adalah hal yang paling dasar, hal yang paling basic yang Tuhan tuntut dari manusia. Yaitu manusia harus mengakui Tuhan, harus menghormati Tuhan, harus menerima Tuhan, harus menundukkan diri di bawah Tuhan. Apakah ini sesuatu yang fair? Apakah ini sesuatu yang adil? Pantaskah Tuhan menuntut itu dari manusia? Jawabannya sangat pantas. Dan Tuhan menuntut ini dari seorang raja. Raja ini adalah yang statusnya di atas semua manusia yang lain, kan? Raja ini yang paling mulia. Raja ini yang paling disanjung. Raja ini yang berada di puncak hierarki dari bangsa Babel pada waktu itu. Tetapi bahkan dari yang paling tinggi sekalipun, Tuhan tuntut bahwa dia harus tunduk kepada Allah. Kalau yang paling tinggi saja harus mengakui Tuhan, harus tunduk kepada Tuhan, apalagi orang-orang biasa. Intinya semua manusia. Tuhan menuntut supaya semua manusia takut akan dia. Karena Tuhanlah yang telah menciptakan manusia. Karena Tuhanlah yang memiliki kuasa itu. Tuhanlah yang memiliki kemuliaan itu. Dan pantas baginya untuk menerima penyembahan, pujaan. Sayangnya, Belsyazar, kita baca di sini, dan manusia, menciptakan dewa-dewa mereka sendiri. Terbuat dari emas, dari batu, dari perak, tembaga, kayu, dan lain sebagainya. Dan mereka menciptakan itu, dan mereka bilang, inilah Allah. Mereka ciptakan, mereka sembah matahari, binatang bahkan. Dan mereka sebut itu semua sebagai Allah. Sebenarnya apa? Kenapa manusia melakukan itu? Apakah mereka menganggap bahwa Allah itu memang seperti suatu patung kecil, begitu? Apakah mereka menganggap bahwa kalau orang Mesir, mereka menyembah bahkan kumbang. Kumbang saja dianggap sebagai dewa. Ada orang hari ini menyembah tikus, menyembah monyet. Saudara, monyetnya itu saking dipuja-pujanya, nggak boleh disentuh, nggak boleh diapa-apakan. Sekalipun monyetnya itu masuk ke dalam rumah mencuri, dan yang sebagainya, tidak boleh diapa-apain. Didewakan. Mereka menyembah ini dan itu, lalu kemudian berkata bahwa, kalau dewanya, dewa matahari, dialah yang memberikan sinar. Kalau dewa apalagi, dia yang memberikan air, dia yang memberikan kesuburan, memberikan apa segala macam. Dewa ini, dewa itu. Sebenarnya, dengan melakukan tersebut, manusia membatasi Allah. Ini ada dewa, Allah matahari. Fungsinya ya cuman kasih matahari, kasih sinar. Fungsinya adalah memberikan panas, memberikan terang. Ada dewa lain, dewa bulan, fungsinya ada lagi. Ada dewa apa lagi? Jadi di kotak-kotakan fungsinya hanya ini. Fungsinya hanya ini. Kalau bikin dewa yang satu marah, nggak apa-apa, masih ada dewa yang lain. Kalau dewa yang satu itu marah, akibatnya terbatas. Dengan membuat dewa-dewa mereka sendiri, mereka membatasi Allah, membatasi pribadi Allah, dan kuasa Allah, dan sifat-sifat Allah. Jelas, mereka sama sekali tidak mengenal Allah. Dan tidak ada keinginan untuk mengenal Allah. Manusia bukan saja menciptakan dan mengagungkan dewa-dewa mereka itu. Bahkan mereka membuat dewa-dewa mereka itu begitu immoral, begitu jahat. Lihat saja, itu dewa-dewa Yunani dan Romawi. Misalnya Zeus. Zeus itu kan katanya bapak dari segala dewa. Apa sih yang dilakukan Zeus? Zeus kalau sudah bosan, dia akan berjalan-jalan di dunia manusia. Lalu kemudian ada gadis mana yang menurut dia cantik, dia akan tiduri. Lalu kemudian lahirlah setengah dewa dari situ. Ya. Lalu kemudian ditinggalinlah, kemudian ada yang jadi dewa segala macam. Betapa jahatnya, betapa imoralnya kelakuan para dewa, melebihi kelakuan manusia itu sendiri. Para dewa melakukan lebih banyak kejahatan. Di antara dewa-dewa mereka saling membunuh, saling berperang, saling menipu,
Ada dewa tukang tipu. Ya. Kalau yang suka nonton Marvel, tahu Loki gitu ya. Loki itu yang paling jahil, yang paling suka ngeprank, ya kan? Ada dewa yang khusus ngeprank. Kenapa manusia bikin cerita-cerita dewa-dewi kayak begitu? Karena dengan demikian, mereka bisa menunjuk kepada dewa-dewi itu dan berkata, lihat dewa-dewi saja melakukan apa yang mereka inginkan. Berarti saya juga boleh. Dewa-dewi saja sifatnya immoral. Maka saya melakukan hal yang sama. Sama seperti para dewa. Intinya manusia hanya mau melakukan semua yang dia inginkan tanpa ada rasa bersalahnya. Oleh sebab itu mereka ciptakan macam-macam dewa. Bahkan dalam panteisme, segala sesuatu adalah dewa, termasuk manusia itu sendiri. Dialah sang dewa, dialah yang berhak menentukan apa yang dia ingin lakukan dalam hidupnya. Bahkan raja tidak segan-segan, tidak malu-malu, langsung mengatakan, memproklamirkan dirinya lah dewa. Nanti di pasal yang ke-6, mungkin kita akan baca, Darius, dia membuat satu deklarasi dalam 30 hari tidak boleh ada yang membuat permintaan atau berdoa kepada dewa manapun, kecuali kepada dirinya. Para raja di situ menganggap dirinya sendiri sebagai dewa. Di mana rasa hormat mereka kepada Allah? Di mana takut mereka kepada Allah? Dalam hal ini, Belshazzar gagal total. Yang Tuhan harapkan yang paling dasar dari dia, yaitu takut akan Tuhan. Mengakui adanya Tuhan. Itu saja, dia tidak mau. Nah, saudara, ketika manusia tidak peduli kepada Tuhan, mereka hanya mementingkan keinginan, hawa nafsu diri mereka sendiri. Bukankah sebenarnya itu sama dengan yang Belshazzar lakukan? Sekalipun terpisah ribuan tahun, hari ini manusia masih melakukan hal yang sama yang Belshazzar lakukan. Belshazzar tidak takut kepada Allah. Dan orang hari ini juga tidak takut kepada Allah. Belshazzar menyembah dewa-dewi. Tetapi orang hari ini menjadikan dirinya sendiri sebagai dewa di dalam hidupnya. Saudara, manusia melakukan apa yang Belshazzar lakukan. Dan nanti kita akan lihat apa akibatnya. Lalu, Belshazzar, dia mengeluarkan barang-barang perkakas dari yang direbut dari bait suci itu pada zaman Nebukadnezar. Lalu dia pakai barang-barang itu untuk tujuan yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Dia mencemarkan barang-barang itu. Sebenarnya, perkakas-perkakas tersebut itu suci. Nah, saya mengatakan suci bukan dalam pengertian bahwa dia suci seperti ada magic khusus, ada sifat kesucian yang intrinsik darinya, tidak. Tetapi dia suci dalam pengertian dia dikhususkan untuk suatu tujuan khusus, yaitu untuk memuliakan Tuhan. Tetapi apa yang Belshazzar lakukan dengan barang-barang yang sudah dikhususkan untuk Tuhan ini? Dia pakai untuk minum-minum. Dia pakai untuk pesta pora dan untuk kemabukan. Dia mencemarkan apa yang seharusnya dipakai untuk Tuhan. Dia pakai untuk hawa nafsunya sendiri. Bukankah ini yang manusia hari ini juga lakukan? Tidakkah manusia menggunakan hidupnya untuk keinginan-keinginannya yang egois? Tidakkah manusia hari ini memakai apa yang Tuhan sudah berikan kepada dia, justru dipakai untuk bukannya memuliakan Allah, malah menyedihkan hati Tuhan? Manusia hari ini menyakiti hati Tuhan, sama seperti yang dilakukan oleh Belshazzar. Jadi, saudara, tuntutan Tuhan yang sangat mendasar ini gagal dilakukan oleh Belshazzar. Apalagi, sebenarnya Tuhan menuntut suatu standar moralitas yang tinggi dari manusia. Standar moralitas
Ini Tuhan tanamkan di dalam hati setiap manusia. Sehingga manusia bisa membedakan mana yang benar, mana yang tidak benar. Sehingga manusia punya sense, punya etika. Kalau manusia berasal dari binatang, minggu lalu Gembala Stephen bicara mengenai binatang manusia. Ateis tidak percaya adanya manusia, tidak percaya adanya ciptaan, mereka bilang evolusi. Tetapi datang dari mana segala pengertian manusia, pemahaman manusia tentang keadilan? Pasti ada yang menanamkannya, mengajarkannya kepada manusia. Tuhanlah yang mengajarkannya. Jadi, bagaimana dengan Belshazzar? Belshazzar dia mabuk-mabukan. Kemudian apa? Dia punya banyak istri. Sebenarnya ini sudah dikasih tahu di sini, sudah ditegur oleh Daniel, jangan mabuk-mabukan, jangan punya banyak istri, kemudian apalagi jangan mencemarkan barang yang untuk Tuhan dan lain sebagainya. Oh, ternyata semuanya ini gagal dilakukan. Di dalam Amsal pasal 31 ada nasihat bagi Salomo dari ayahnya. Katanya, jangan menyerahkan kekuatanmu kepada perempuan. Lalu kemudian jangan minum anggur. Lalu kemudian jangan menindas hak orang miskin. Jangan mengubah kebenaran. Ada banyak sekali hal yang tidak boleh dilakukan. Suatu standar yang dituntut Allah. Bahwa manusia harus berlaku dengan benar. Dengan adil, dengan jujur. Belshazzar gagal. Tetapi kalau kita lihat ke dalam diri kita masing-masing, adakah yang berani berkata bahwa dia belum gagal atau dia tidak gagal? Sebenarnya semua manusia juga sudah gagal. Tuhan menuntut dari Belshazzar ini supaya dia harus belajar dari sejarah. Daniel bilang apa? Daniel cerita tentang ayahnya itu, Nebukadnezar, sebenarnya kakeknya dari si Belshazzar ini. Apa yang terjadi kepada Nebukadnezar? Bagaimana dia menjadi lembu? Tuhan yang bikin dia jadi lembu. Tuhan yang kemudian menentukan, oke, waktunya sudah genap, lalu kemudian dia kembalikan menjadi manusia. Karena Nebukadnezar memuliakan Allah. Karena Nebukadnezar tidak memuliakan Allah, jadi lembu. Karena Nebukadnezar memuliakan Allah, kembali jadi manusia. Sebenarnya ada suatu pelajaran yang sangat jelas, dan katanya Belshazzar sendiri tahu akan hal ini. Tetapi apakah Belshazzar melakukannya, menarik pelajaran dari apa yang terjadi dari Nebukadnezar? Ternyata tidak. Dan Alkitab ini bukan sekedar buku sejarah. Memang dia mencatat sejarah. Tetapi bersama dengan catatan itu, ada komentarinya. Alkitab mencatatkan sejarah bersama dengan penafsirannya. Bersama dengan komentar. Ini ada sejarah, ini terjadi kepada Nebukadnezar. Karena ini, dan akibatnya begini, dan lain sebagainya. Sejarah tentang Belshazzar juga dicatat, dan ada komentarinya. Alkitab bukan hanya mencatat peristiwa, tetapi mencatat apa pandangan Allah tentang peristiwa itu. Dan orang yang belajar dari sejarah akan mempelajari yang terbaik dari Alkitab. Dulu saya tidak suka belajar sejarah. Waktu saya SMP, SMA, saya menganggap pelajaran sejarah adalah pelajaran yang paling membosankan. Waktu belajar tentang ada prasasti. Siapa yang masih ingat prasasti apa saja? Ini mungkin anak sekolah masih ingat. Yang sudah dewasa. Siapa yang sudah dewasa, yang sudah selesai sekolah SMA gitu? Yang masih ingat prasasti? Saya sih terus terang tidak ingat. Saya terus terang aja nggak ingat. Kenapa? Karena prasasti itu tidak ada maknanya buat saya. Buat apa saya hafal prasasti ini yang ada cap kakinya gitu? Prasasti apa itu? Saya juga sudah lupa. Buat apa saya tahu itu? Tidak ada maknanya. Tetapi sejarah yang ada maknanya ditulis buat kita supaya kita mempelajarinya, menarik pelajaran darinya. Ada orang belajar sejarah tetapi tidak bisa menarik maknanya. Dalam Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-24.
Tuhan Yesus mengumpamakan orang seperti itu bagai orang yang membangun rumahnya di atas pasir. Sudah melihat ini pasir. Sudah tahu bahwa ini tidak kokoh. Tetapi dia bangun rumah di situ. Saudara, jangankan pasir. Ya, jangankan air bah. Gempa bumi, skala Richter 7, berapa? 7,8. Rata beberapa kota. Plus katanya di Turki itu ada satu daerah yang pecah. Pecah jadi yang tadinya tanah datar kemudian pecah dan ada satu lembah yang di dalam baru-baru terbuat. Saudara, itu pasir dengan begitu mudahnya bergeser dan tidak bisa menopang rumah di atasnya. Rumahnya akan roboh. Tetapi barang siapa yang mempelajari firman Tuhan, mempelajari sejarah, lalu kemudian menarik pelajaran darinya, dan mengaplikasikannya dalam hidupnya, dia bagaikan orang yang mendirikan rumahnya di atas batu. Dan kelihatannya batu ini, di bawahnya juga ada damper, sehingga kalaupun terjadi gempa bumi, skala Richter 9, ternyata batu itu tetap kokoh. Saudara, tuntutan Tuhan, ayo pelajari sejarah. Lihat apa yang pernah terjadi. Pelajarilah hidup orang-orang sebelum kita, ayah kita, kakek kita. Perhatikan apa yang dia percayai. Perhatikan imannya. Perhatikan bagaimana Tuhan memimpin hidupnya. Tarik pelajaran darinya. Saudara, hari ini kita berada di dalam gereja ini. Dan diajarkan begitu banyak kehidupan dari Alkitab. Ya, Alkitab ini bukanlah kitab etika, bukanlah kitab budi pekerti, bukanlah kitab Pancasila, dan lain sebagainya. Ini adalah buku yang penuh dengan doktrin. Tetapi doktrin tentang apa? Doktrin tentang Tuhan. Karena Tuhanlah yang menulisnya, dan Tuhanlah yang menuliskan komentarinya atas semua hal yang terjadi. Sehingga ketika kita mempelajarinya, kita tahu apa yang Tuhan inginkan. Saudara, sayangnya Belshazzar, dia gagal dalam semua hal itu. Bagaimana dengan kita? Ini sebenarnya waktunya tinggal sedikit. Jadi langsung saja. Kita mau melihat, sesudah Belshazzar, ada tokoh nomor 2 yaitu Daniel. Apa yang Tuhan tuntut dari Daniel? Kalau Belshazzar mewakili semua manusia di muka bumi ini, Daniel mewakili orang-orang yang percaya. Dan dari semua yang gagal dilakukan oleh Belshazzar, dilakukan dengan baik oleh Daniel. Daniel takut kepada Tuhan. Daniel menghormati Tuhan. Bayangkan, dia sampai tidak mau mencemarkan dirinya dengan makanan dari meja raja. Daniel menjaga kekudusan dirinya. Daniel punya moralitas yang tinggi, punya integritas yang tinggi. Di pasal 6, musuh-musuhnya mencari apa salahnya. Tidak ketemu. Saudara, politisi mana yang kita lihat hari ini yang tidak ketemu salahnya? Gubernur DKI yang hebat pun, kalau mau dicari salahnya ketemu nggak? Ketemu. Siapapun, presiden terhebat pun, kalau mau dicari salahnya, pasti ketemu. Tetapi Daniel dicari-cari salahnya, tidak ketemu. Dia memiliki integritas yang luar biasa. Dalam segala hal, dia tidak ada cacatnya. Jadi, dia memiliki reputasi yang luar biasa. Dia menjaga. Bagaimana dengan orang Kristen? Saudara, orang Kristen juga harusnya seperti ini. Demikianlah dunia ini selayaknya melihat orang Kristen, wah, ini orang Kristen kenapa memiliki standar moral yang jauh lebih tinggi? Kenapa orang Kristen ini begitu rajin, begitu jujur, begitu bisa dipercaya, begitu setia, begitu manis? Oh, kalau semua orang seperti Daniel, saudara, maka akan menjadi alat yang Tuhan pakai. Selain Daniel melakukan apa yang seharusnya Belshazzar lakukan,
dia melakukan juga dengan baik yang Tuhan tuntut dari dia, yaitu menjadi terang di antara orang-orang yang tidak percaya. Dia adalah orang buangan. Belsyazar tahu itu, dia singgung itu. Apakah engkau orang buangan dari Yehuda itu? Tetapi justru di antara istana raja, para ahli, orang Kasdim, ahli jampi, nujum, dan lain sebagainya, tetapi dialah yang paling hebat. Dialah yang paling berhikmat. Bahkan sebenarnya, cuman dia yang berhikmat. Cuman dia, Hananya, Misael, dan Azaria. Yang lainnya tidak punya hikmat. Yang lainnya tidak punya kebijaksanaan. Di antara orang-orang di sekelilingnya, dia menjadi terang, dia menjadi saksi. Dialah yang paling baik, dialah yang paling jujur, saudara. Pada waktu itu, dia harus melakukan tugas yang Tuhan berikan kepada dia, yaitu menyampaikan makna dari tulisan itu, mene tekel ufarsin. Bukan tanpa resiko. Bagaimana kalau kabar yang dibawa oleh Daniel ini tidak diterima dengan baik oleh Belsyazar? Wah, bisa-bisa melayang itu kepalanya. Ya kan? Kamu menafsirkan yang aneh-aneh. Makanya semua ahli yang lain itu nggak berani. Tidak ada yang berani membuat penafsiran. Sama seperti di zaman Nebukadnezar. Waktu dia mimpi tentang ada patung itu yang terbuat dari emas, perak, tembaga, besi campur tanah liat. Tidak ada yang berani. Tidak ada yang berani menebak. Tidak ada yang berani. Karena apa? Kalau salah ngomong, kepala bisa melayang. Tidak ngomong, kepala melayang. Ngomong, kepala melayang juga. Nah, ini namanya maju kena, mundur kena. Tetapi Daniel, baik di zaman Nebukadnezar maupun di zaman Belsyazar, dia dengan setia menyampaikan yang Tuhan kasih tahu kepada dia. Sekalipun kabarnya kurang mengenakan. Saudara, hari ini orang Kristen, juga Tuhan berikan tugas itu. Dimanapun kita berada, apakah itu di dalam keluarga, di tempat kerja, di tempat belajar, di tempat bermain, semuanya, kitalah terangnya, kitalah garamnya. Dan kadang-kadang, orang Kristen sungkan untuk bersaksi karena dia takut. Dia khawatir, apa kata orang? Dia khawatir jangan-jangan nanti persahabatan saya dengan teman saya akan menjadi renggang. Saudara, saya sudah beberapa kali mencoba untuk memberitakan Injil kepada teman-teman saya. Tetapi saya ditolak. Dan bahkan sudah ada teman yang marah dengan saya. Dia bilang, saya nggak mau ngomong lagi tentang hal ini. Dia langsung cut. Tetapi, itu jangan menghalangi kita dari melakukan apa yang Tuhan berikan tugas itu. Tuhan yang berikan tugas ini. Daniel dipanggil ke situ. Bukan untuk minum. Bukan untuk ikut pesta. Tetapi untuk memberitahukan penghakiman Tuhan. Saudara, Tuhan taruh kita di bumi ini. Bukan untuk ikut pesta di bumi ini. Tapi Tuhan ada titipkan pesan. Supaya barang siapa yang mau mendengarkan, dia mendapatkan peringatan itu. Lalu, yang ketiga, Tuhan sendiri. Apa peran Tuhan di sini? Peran Tuhan adalah menghitung, menimbang, dan menjatuhkan keputusan. Tuhanlah yang menuliskan mene tekel ufarsin. Apa artinya? Kita sudah baca artinya. Bahwa kerajaannya, hari-harinya sudah dihitung dan diakhiri. Artinya apa? Tuhanlah yang memegang kendali, dan Tuhanlah yang bisa menghitung hari-hari kita, tahun-tahun kita, jumlah umur kita. Tuhan yang mengaturnya. Dan suatu saat itu pasti akan berakhir. Tuhan memberikan kesempatan kepada manusia, selama hari-hari itu masih diberikan. Tuhan kasih begitu banyak kasih karunia, anugerah, berkat. Dan Tuhan mau supaya setiap orang memakai kesempatan yang Tuhan berikan. Tuhan berikan Belsyazar banyak kesempatan. Pada saat dia tahu tentang cerita tentang Nebukadnezar kakeknya, saya yakin pada waktu itu si Belsyazar ini sudah ada. Dia melihat kok apa yang terjadi kepada Nebukadnezar.
Kesempatan diberikan kepada Belshazzar, tetapi apakah dia mengambilnya? Tidak. Akhirnya, pada suatu hari, kesempatan itu Tuhan anggap cukup. Hari-harinya sudah dihitung dan sudah diakhiri. Saudara, banyak orang berpikir, masih ada esok hari, masih ada minggu depan, masih ada bulan depan, lalu dia menunda. Kalau ada hari ini yang berpikir bahwa dia bisa menunda, perhatikan kata-kata ini. Bahwa hari-hari kita sudah dihitung. Kita tidak tahu, karena kita tidak bisa menghitung. Tetapi suatu saat itu akan berakhir. Jadi kalau ada kesempatan hari ini, ada kesempatan bagi Belshazzar, seharusnya dia mengambil kesempatan itu. Bagi kita semua masih ada kesempatan hari ini. Lalu kemudian akan ditimbang. Tekel, ditimbang dengan neraca. Belshazzar didapati ringan. Kenapa? Banyak orang berpikir bahwa, ini adalah amal dibandingkan dengan dosa, lalu kemudian ditimbang. Kalau amalnya lebih berat, artinya dia baik. Kalau dosanya lebih berat, artinya bukan itu, saudara. Ternyata, manusia ditimbang bukan antara amal dengan dosanya, tetapi ditimbang perbuatannya dibandingkan firman Tuhan. Firman Tuhanlah yang menjadi standarnya. Bukan amal, bukan dosa, bukan pemikiran manusia, dan lain sebagainya. Firman Tuhanlah yang setia dan benar dan adil. Dan semua manusia akan dihakimi sesuai dengan firman Tuhan. Apakah itu anak kecil, orang dewasa, orang miskin, orang kaya, semuanya akan dihakimi oleh firman Tuhan yang sama. Belshazzar ternyata didapati ringan. Artinya, dia didapati tidak sesuai dengan standar yang Tuhan sudah berikan. Bagaimana caranya manusia bisa sesuai dengan standar itu? Seharusnya manusia yang sudah berdosa itu masuk ke neraka. Tetapi Tuhan memberikan anugerah dan kasih karunia, sehingga barang siapa yang mau menerimanya akan diampuni. Tetapi karena Belshazzar menolaknya, maka dia akhirnya dijatuhi putusan, hukuman. Ufarsin. Katanya kerajaannya dipecah-pecah dan diberikan kepada orang Media dan Persia. Keputusan Tuhan ini akan terjadi nanti di akhir zaman. Alkitab sudah kasih tahu kepada kita apa akhirnya, bagaimana ending dari cerita ini. Dan hidup kita juga sebenarnya sedang berlangsung sekarang. Kalau kita percaya kepada Yesus, maka kita akan tahu ujungnya itu baik. Kalau kita percaya kepada diri kita sendiri, maka kita pasti ujungnya akan buruk. Nah, saudara, apa yang kita pelajari dari ketiga tokoh ini? Belshazzar, Daniel, bahkan Tuhan. Baiklah kita mengakui Tuhan, kita takut kepada Tuhan. Dan kita hidup sesuai dengan apa yang Tuhan tetapkan bagi kita. Maka dengan demikian, hari-hari kita itu dihitung oleh Tuhan dan akan ditimbang sesuai dengan firman dan didapati sesuai. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Kami memberikan hati kami untuk Engkau periksa, supaya dari kebenaran firman Tuhan bisa menjadi cermin untuk kami pakai, kami bandingkan apakah sudah benar sesuai dengan kehendak-Mu, sesuai dengan firman-Mu atau belum. Kami berdoa bagi setiap yang ada di sini maupun yang sedang menonton, supaya melihat ke dalam hatinya. Jangan seperti Belshazzar yang tidak peduli kepada Engkau, yang tidak mencari Engkau sampai sudah terlambat. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin.